Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sukma, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma dengan NIM 23142005P. Di sini saya akan memberikan tutorial membangun jaringan MAN. Pertama akan kita lakukan yaitu membuat jaringannya, yaitu pertama yang kita butuhkan sebuah PT, satu buah kabel modem, kemudian sini saya akan menggunakan dua buah router, satu router untuk ISP dan satu lagi router untuk universitas, kemudian dua buah switch untuk satu universitas dan satu ISP, kemudian saya membutuhkan access point. Kemudian untuk end device-nya saya menggunakan dua buah laptop untuk di universitas dan satu buah smartphone. Kemudian saya akan menggunakan 4 buah server. Ini saya akan mengganti namanya menjadi server DNS, server web, server email, dan server DHCP. Kemudian kita akan menghubungkan semua perangkat dengan kabel. Kemudian menghubungkan modem ke cloud dengan kabel koaksial. Kemudian menghubungkan router ke switch ke access point, kemudian switch ke PC, kemudian cloud PT ke router ke switch, kemudian di sini switch-nya port switch-nya ada untuk 4 dan sudah kita gunakan 1, karena untuk satu buah server lagi kita akan tambah satu buah port lagi. Kemudian hidupkan, hubungkan switch, jika sudah terhubung semua, kita akan mulai konfigurasi dari router yang ada di bagian universitas. Di sini kita akan ke bagian config, kemudian kita ke bagian gigabit Ethernet 01, di mana portnya kita on kan, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.11.1. Kemudian kita ke bagian CLI. Di bagian CLI kita akan coba konfigurasi untuk ke DHCP, yaitu pertama kita buat IP DHCP pool user 1 net 192.168.11.0 dengan subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita buat default 192.168.11.1 dengan DNS servernya yaitu 888, dan kita ada kesalahan 888. Kemudian klik exit IP DHCP exclude 192.168.11.1
192.168.11.5. Ini akan membuat IP DHCP-nya dimulai dari 192.168.11.6. Dan kita keluar, kita akan ke access point. Di access point kita ke bagian config, ke bagian port 1. Di sini kita akan membuat SSID Bina Dharma dengan authentication WP8 to PSK kampus unggul. Kemudian kita coba hubungkan smartphone bagian config wireless dengan SSID tadi Bina Dharma WP8 to PSK untuk autentikasi dengan password kampus unggul. Sini smartphone dan access point sudah terhubung. Kemudian kita ke bagian PC1, ke bagian desktop dan IP configuration. Di sini kita akan klik IP configuration-nya di DHCP sesuai dengan yang kita konfigurasi di router tadi. Dimulainya dari 192.168.11.5. Kita keluar, kita coba juga di PC1, desktop, IP configuration, dan DHCP. Sudah berhasil. Kemudian end device juga sudah terhubung ke access point dengan alamat IP 192.168.11.6. Selanjutnya kita akan coba di router ISP. Kita ke bagian config dan gigabit Ethernet 01. Klik on, kita masukkan IP. Jika sudah, kita akan ke bagian DNS server, ke bagian config, terus ke bagian di global kita akan buat default gateway-nya 8002 dengan DNS servernya 888. Terus ke bagian path Ethernet, ini kita on-kan, kemudian masukkan IP-nya 8888. Kemudian kita ke bagian service dan ke bagian DNS, kita on-kan, kemudian kita buat namanya www.binadarma.ac.id dengan alamatnya 88810, kemudian kita tambah. Dan untuk email kita buat binadarma.ac.id dengan alamat 88811, kemudian kita tambahkan. Setelah ini kita keluar, kemudian ke bagian server web, kita ke bagian config lagi. Di default gateway kita akan masukkan 80002 dengan DNS server 8888. Kemudian kita ke bagian path Ethernet 0 dengan IP address 88810. Kemudian kita ke bagian service, ke bagian HTTP. Kemudian di bagian index ini kita akan coba edit dengan Universitas Bina Dharma. Selamat datang di Universitas Bina Dharma Palembang, dan kita save. Setelah itu kita keluar dan masuk ke server email.
di mana kita akan coba ke bagian config. Seperti tadi kita masukkan gateway 8002 dengan DNS server 8888. Kemudian kita ke bagian pas Ethernet, kita masukkan IP-nya 888811. Kemudian kita ke bagian service, ke bagian email. Nah, di sini kita akan masukkan domainnya itu dunadharma.c.id, kemudian kita set. Ini kita masukkan user, ini untuk user dari PC 0 yaitu Diana dengan password 12345, kemudian kita klik tambah. Untuk PC 1 yaitu Sukma dengan password 12345, kita klik tambah lagi. Kemudian user smartphone yaitu Lia dengan username 12345. Setelah kita membuat user, kita akan keluar. Kita akan ke bagian DHCP server. Di sini kita akan coba ini dengan Diana, Sukma, dan Lia. Dan kita ke bagian DHCP server, masuk ke bagian config. Di default gateway-nya kita akan masukkan 8002 dengan DNS server 8888. Dan masuk ke pas Ethernet mall dengan IP address-nya 8812. Dan kita ke bagian service DHCP, kita on-kan dan kita save. Kemudian kita balik ke router, dan kita coba dari router universitas, dan kita ke bagian config dengan gigabit Ethernet 0100. Kita status portnya di on kan, IP address-nya 17.20.21.22. Kemudian ke menu RIP. Di sini kita akan masukkan IP 192.168.11.0, kemudian kita add, kemudian satu lagi 17.20.21.22. Kita add. Setelah selesai, kita akan ke router ISP, lakukan hal yang sama, yaitu gigabit Ethernet 00. Kita on kan, masukkan IP-nya 17.17.17. Kemudian ke bagian RIP, kemudian masukkan networknya 8002 dan 17, kemudian kita add. Kemudian kita akan coba memberikan pesan dari router 1 ke router 0, apakah berhasil. Jika statusnya gagal, kita ke bagian core PT, ke bagian config Ethernet 06. Di sini kita akan coba provider networknya cable. Kemudian kita ke bagian cable, di sini sudah Ethernet 6, kemudian kita klik add. Kita keluar, kita coba kirim lagi surat dari router 1 ke router ini. Sudah sukses. Jika itu, kita akan coba untuk masuk ke dalam server
web yang sudah kita buat tadi, itu ke bagian PC0 dengan desktop dan web server, web browser. Sini kita akan ketik yang alamat yang sudah kita bikin tadi, kemudian klik go. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah berhasil. Universitas Bina Dharma, selamat datang ke Universitas Bina Dharma Palembang. Kita klik close, kita coba di PC satunya dengan cara yang sama, masuk ke desktop dan web browser, www.binadharma.ac.id, go, berhasil juga. Kemudian kita ke bagian smartphone, bagian desktop dan web browser. Go, dan berhasil. Kemudian kita akan coba untuk mengirim email. Kita kirim email antar PC, atau kita klik PC dulu, kemudian kita ke bagian desktop, kita ke bagian email. Kemudian kita masukkan nama kita, yaitu nama PC atau Liana, dengan alamat email addressnya liana@binadharma.ac.id, dengan incoming mail servernya yaitu 88811, outgoing mail servernya juga 88811. Username yang sudah kita buat di email tadi yaitu Liana dengan password 12345. Kemudian kita klik save. Kemudian kita akan klik compose. Sini kita akan kirim untuk PC satunya yaitu sukma@binadharma.ac.id dengan subjek membuat jaringan WAN, dengan isi selamat Anda telah berhasil membangun jaringan WAN, dan kita klik send untuk mengirim emailnya. Di sini ada notifikasi email telah sukses dikirim. Kemudian kita close, kemudian kita cek di PC 2 bagian desktop dan email, kemudian kita masukkan namanya Sukma dengan email sukma@binadharma.ac.id dengan incoming server 8811, outgoing mail servernya 8811, dengan nama Sukma, password 12345, dan kita klik save. Sini kita akan klik receive. Ini email yang dari komputer satu tadi telah berhasil dikirim, telah berhasil diterima oleh PC 2. Sini kita akan coba compose dari PC 2 ke smartphone, itu untuk lia@binadharma.ac.id dengan subjek jaringan WAN. Selamat Anda berhasil membangun jaringan WAN. Kita klik send. Di sini email berhasil dikirim. Kemudian kita akan cek pada smartphone apakah emailnya diterima. Sini kita buat ya dengan email address lia@binadharma.ac.id, dan incoming mail servernya
dan outgoing mail servernya dengan nomor dia 12345, kemudian save. Kita klik receive. Sini juga emailnya berhasil diterima. Demikianlah tutorial membangun jaringan WAN pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.